Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta Saifuddin Ibrahim mendadak viral ketika ia dengan secara tendensius menuntut untuk menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran yang menurut beliau mengandung paham radikal karena memerintahkan untuk membunuh orang kafir. Akan tetapi beliau tidak fair. Seharusnya beliau menuntut pula untuk menghapus ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengandung paham radikal. Sebagaimana yang tersebut dalam kitab Ulangan pasal 13 ayat 6 sampai dengan 18 yang berbunyi sebagai berikut. Saya bacakan ya. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati. Dan seterusnya sampai dengan ayat 18. Ayat ini adalah lebih kejam, lebih sadis, dan lebih mengerikan daripada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan orang kafir dibunuh. Karena ayat ini memerintahkan untuk membunuh siapa saja yang berbeda sesembahan. Kendati pun itu adalah istri sendiri, anak sendiri, kerabat sendiri, kawan sendiri. Di dalam Al-Quran tidak dibenarkan untuk membunuh dengan alasan beda sesembahan. Yang paling memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan orang kafir dibunuh adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang menerima perintah itu. Lalu mengapa Nabi Muhammad tidak membunuh dan membiarkan hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani tinggal di kota Madinah? Malah Nabi Muhammad mengajak mereka bergandengan tangan untuk menjaga keamanan kota Madinah. Itu artinya bukan orang kafir seperti itu yang diperintahkan untuk dibunuh. Akan tetapi orang kafir yang petantang petenteng memerangi kaum muslimin. Faqatilu fi sabilillahillazina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang. Siapa mereka itu? Allazina yuqatilunakum, yaitu mereka yang memerangi. Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas, yaitu jangan memerangi mereka yang tidak memerangi. Bahkan mereka yang memerangi
Kalau menyerah tidak boleh dibunuh. Mereka hanya boleh ditawan. Ditawan pun harus diperlakukan dengan baik. Orang tua, perempuan, anak-anak, ternak milik mereka tidak boleh dibunuh. Termasuk tanaman mereka tidak boleh dihancurkan. Innallaha la yuhibbul muqtadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja mereka kamu temui. Yaitu mereka yang memerangi tadi itu. Tapi kalau bertemu dengan mereka di dalam Masjidil Haram, tidak boleh dibunuh. Wala tuqatilum indal Masjidil Haram. Jangan kamu membunuh mereka, yaitu orang-orang yang memerangi tadi itu, kalau bertemu di Masjidil Haram. Betapa indahnya ajaran ini. Bayangkan, orang-orang yang memerangi, kalau ketemu di dalam Masjidil Haram, tidak boleh dibunuh. Karena untuk menjaga kesucian Masjidil Haram. Fa inin taha, kalau mereka berhenti memerangi, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, yaitu tidak boleh dibunuh. Demikian bunyi surah Al-Baqarah ayat 190 dan 191 yang pendeta Saifuddin Ibrahim minta untuk dihapus. Tidak apa-apa untuk dihapus, tapi harus fair, yaitu harus dihapus pula ayat-ayat di dalam kitab Ulangan pasal 13 ayat 6 sampai dengan 18 tersebut. Sebab kalau tidak, saya khawatir ada orang yang akan menghapus pendeta Saifuddin Ibrahim dari permukaan bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.